Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan melakukan reset manual pada motor Vario 125 ini. Nah, gejalanya kemarin tidak mau stasioner, dan coba nanti kita reset manual ECU nya. Kemarin sudah dibersihkan throttle body. Nah, kemarin sudah dilakukan servis throttle body, kemudian sudah dilakukan skor klep juga. Nah, sekarang tinggal kita reset manual ECU nya. Pertama kali cari dulu kabel DLC nya. Nah, kabel DLC nya ada di dalam sini. Ini sudah disiapkan. Nah, ini sudah saya siapkan. Ini kabel DLC nya, ini ada di depan ini. Oke, kemudian alat yang akan kita gunakan cukup sederhana, yaitu cuma ada 2 buah kawat tembaga yang nanti digunakan untuk jumper. Ini bisa diganti kabel, bisa diganti besi juga bisa, kawat juga bisa, kawat yang lain juga bisa. Caranya, oke, langsung saja lepas dulu tutup kabel DLC nya. Nah, ini kancingan, ini kancingannya, ini ada kancingannya, kemudian tarik aja. Oke, kemudian ini ada 4 kabel. Nah, nanti yang akan dicamber yaitu warna hijau dan warna coklat, atau kalau enggak yang bisa digunakan patokan ini bagian yang ada kancingan ini, kemudian di bagian kiri, atas dan bawah ini, karena nanti di motor Honda yang lain ada yang warna kabelnya berbeda. Nah, kalau warna kabelnya berbeda, bukan hijau sama coklat, tetap saja yang nanti yang dijamper di bagian ini, kancingan soketnya ada di atas, kemudian yang dijamper yang bagian kiri, atas dan bawah. Oke, langsung saja kita mulai. Oke, pertama kita jumper kabel hijau dan coklat. Ini kita jumper gini. Kita jumper. Kita jumper gini. Posisi penjamperan ini kunci kontak masih off, masih mati. Kemudian kalau sudah di jumper seperti ini, nanti kunci kontak di on kan. Kemudian dihitung selama 3 kali atau sebanyak 3 kali. Kemudian ini nanti dijabut, dihitung 3 kali lagi, kemudian dipasang kembali. Nah, itu kunci kontak masih tetap kondisi on ya. Oke, kita coba. Kita jumper dulu. Jumper, kemudian kita on kan kunci kontak. Hitung 1, 2, 3, kita jabut. Hitung lagi 1, 2, 3, kita jumper lagi. Nah, oke. Kunci kontak tetap on. Nah, tandanya kalau tidak ada masalah, lampu cek engine-nya hidup. Kalau ada permasalahan, cek engine-nya nanti akan berkedip. Nah, berkedipnya itu sesuai dengan permasalahan yang dihadapi di motor. Berarti kalau cek engine-nya hidup, tidak ada kedipan, berarti tidak masalah. Oke, langkah pertama selesai, bagus, berhasil. Kemudian langkah selanjutnya kita cari sensor EOT-nya. Kalau di Vario, EOT-nya di sini, ada di silinder kop. Oke, coba kita cari dulu. Nah, tadi langkah pertama sudah selesai, kemudian kita matikan dulu kontaknya. Oke. Sekarang masuk ke langkah kedua, yaitu kita lepas di sensor EOT-nya. Nah, ini sensornya ada di bawah selang radiator, nih. Coba kita lepas dulu. Kondisi kontak sudah off ya. Kondisi kontak off, kemudian kita lepas. Nah, kita lepas ini. Kondisi kabel DLC masih di jumper. Nah, ini jumpernya masih terpasang.
Nah, kode ini DL-nya masih terpasang, masih terjember. Kemudian oke, kita ambil kawat satu lagi, kemudian kita jember nih soket yang ini, soket yang kita lepas tadi. Nah, ini soket kabelnya cuma ada 2, langsung di jember aja, jadi nggak ada yang salah nanti kalau nggak ada salahnya ini, karena cuma 2 saja kabelnya. Oke, sebentar kita jember dulu. Nah, oke, ini kabelnya sudah dijember. Nah, seperti ini, langsung dijember gini aja. Kemudian kita on kan kunci kontaknya. Nih, kita on kan kunci kontaknya sambil kita lihat lampu milnya nanti. Oke. Nah, di sini berkedip, kita hitung 5 kali. 4, 5. Oke, dijabut. Dijabut, kita hitung dia sampai berkedip. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, udah, matikan kunci kontak. Matikan kunci kontak, kemudian kita pasang lagi ini. Nah, udah. Kondisi kunci kontak mati, kemudian kabel DLC masih terjember. Sekarang langkah kedua selesai, kemudian kita masuk ke langkah ketiga. Langkah ketiga yaitu kita setel mode. Nah, setel mode ini kalau di Honda ada 4 versi. Yang pertama, mode kedua itu biasanya sesuai dengan setelan pabrik, itu digunakan untuk daerah atau dataran rendah. Kemudian mode 3, mode 4 itu digunakan untuk dataran tinggi. Oke, karena ini digunakan untuk dataran rendah, kita posisikan di mode 1 aja. Caranya gini. Oke. Kondisi ini tadi sudah dipasang, kunci kontak off, tetapi kabel DLC masih terjember. Nah, ini. Dan caranya kita tarik gas 1 kali, kita tarik gas pol. Nah, oke, caranya gini, setel mode 1, gas ditarik pol, kemudian dikontak, cetik. Nah, oke, kemudian perhatikan. Nah, kalau sudah berkedip, gas dilepas. Nah, coba diperhatikan. Nah, ini hidupnya, kedipnya 1, 1, 1. Nah, itu tandanya setel mode 1 sudah berhasil. Kalau mau setel mode 2, caranya sama, tetapi gasnya nanti diputernya 2 kali. Jadi digas sampai maksimal, kemudian dilepas, kemudian digas maksimal lagi sebanyak 2 kali. Nah, itu untuk setel mode 2. Oke, ini sudah berhasil setel mode 1. Kemudian kalau sudah berhasil, kita matikan kunci kontak. Oke. Kemudian kembali lagi ke sini. Nah, kabel DLC ini yang dijemper tadi, kondisi kunci kontak sudah off, reset sudah selesai. Tadi yang pertama dijemper ini, jemper kabel DLC nya, dihitung sampai 3, kunci kontak on, dihitung sampai 3, kemudian dilepas, dihitung 3 kali lagi, kemudian dipasang lagi, dihitung 3 kali, kemudian dimatikan kunci kontaknya. Yang kedua tadi jumper ini EOT nya, kunci kontak on, lalu dihitung 5 kali, kemudian ditunggu sampai berkedip lampu milnya, kemudian dijabut, kemudian dihitung 5 kali lagi. Setelah itu
selesai, dimatikan kunci kontak. Yang ketiga tadi caranya setel mode. Kita gunakan mode 1, posisi kabel DLC masih terjemper, kemudian gas diputar 1 kali, kemudian ditahan penuh, terus kunci kontak di on kan, gasnya dilepas, tunggu sampai kedipan 1 kali, berarti mode 1 sudah selesai. Yang terakhir, kalau semua sudah selesai, tinggal nih kabel DLC nya ini dijabut aja, kemudian dipasang lagi, tutupnya dipasang lagi. Oke, kemudian coba kita hidupkan mesinnya. Mesin stasioner enak, coba kita gas. Bagus, reset berhasil, mesin responsif, gas-gasan cepet, responsif, bagus. Udah selesai, selamat mencoba.